Salam sejahtera bagi kita teman-teman. Salam. Salam. Tuhan. Shalom. Ya, ini simbolik Batranu. Itu punya saya, Pak, Batranu. Nah, sebelumnya ini saya baca dulu. Sebab sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Matius 24, 9, Kejadian 6, Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Ya. Di tengah zaman yang demikian rusak kondisinya akibat ulah manusia seperti di atas, terdapat kisah Nuh yang memelihara hidup dengan kualitasnya yang berbeda dari manusia pada masanya. Kejadian 6 ayat 9. Sehingga ia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Allah menyatakan maksud baiknya bagi karya ciptanya. Maksud baik Allah itu diperlihatkan melalui kisah penyelamatan Nuh. Allah memerintahkan Nuh untuk membuat batra. Masa dulu persediaan keselamatan. Kejadian 6 ayat 14 sampai 19. Ya. Batra itu menjadi bait Allah atau kemah keselamatan. Nuh bersama keluarga dan seluruh makhluk. Nuh dan keluarga serta binatang-binatang aman dalam batra. Mereka selamat dari terjangan hujan dan air bah. Pasal 7 diakhiri dengan kisah Nuh beserta keluarga yang diisi batra itu mengapung selama 150 hari. Kejadian 7 ayat 24. Masa sekarang, kalau tadi kita masa dulu persediaan keselamatan, sekarang masa sekarang. Kehidupan baru telah menanti Nuh dan keluarganya. Tetapi segala yang hidup dalam batra sesuai firman Allah, inilah kabar baik dari Allah bagi Nuh dan seisi batra. Manusia dan ciptaan lain mendapat kesempatan yang sama. Kehidupan yang baru dimulai lagi bagi manusia dan juga untuk ciptaan lainnya. Ya. Nuh meresponi hal itu dengan mempersembahkan korban syukuran kepada Allah. Kejadian 8 ayat 20. Respon ini pun melibatkan makhluk lain selain manusia, yakni binatang yang diambil untuk dijadikan korban syukuran. Kejadian 8 ayat 20. Perbuatan syukur ini berkaitan dengan penyelamatan Allah yang telah diterima Nuh dan seisi batra. Jadi ada dimensi ucapan syukur atas perbuatan baik Allah yang hendak diutarakan. Nuh bertekad menunjukkan orientasi baru, yakni taat kepada Allah yang diungkapkan melalui simbol korban syukurnya. Melalui tanda syukur ini, Nuh menyatakan kesiapannya untuk tunduk kepada perintah Allah. Ketaatan untuk apa? Ketaatan untuk berpihak pada kehidupan. Ketaatan untuk berlaku baik dalam relasi horizontal dan vertikal terhadap Tuhan dan sesama. Injil adalah kabar baik bagi segala makhluk berdasarkan kesaksian Alkitab, PL, dan PB. Salah satu kisah dalam PL yang menarik perhatian saya adalah tentang Nuh dan keluarganya beserta makhluk lain yang Allah selamatkan dari bahaya hukuman air bah. Karena orientasi hidup manusia pada masa itu bertentangan dengan maksud Allah. Dalam kisah ini, Injil nampak dalam dua kata, yaitu come to terms dan never again. Keduanya merupakan tindakan Allah dalam menanggapi distorted atau hidup manusia yang berdampak terhadap rusaknya kehidupan segala makhluk. Masa mendatang
Penghukuman Allah yang akan dijatuhkan kepada manusia yang menolak atau tidak mau percaya kepada Yesus Kristus pasti akan dilaksanakan. Penghukuman Allah tidak terjadi di bumi, melainkan di tempat yang telah Allah tentukan dan sediakan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan penghukuman itu pasti terjadi. Penghukuman Allah itu tidak terjadi saat ini ketika manusia menolak Yesus Kristus. Tetapi penghukuman itu akan terjadi di masa yang akan datang. Alkitab berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 18. Kesimpulan. Pertama, seandainya orang-orang yang belum diselamatkan ikut hadir, saudara mempunyai kesempatan yang baik sekali menekankan kepada mereka pentingnya pernyataan-pernyataan Kristus. Jika hanya orang Kristen yang hadir, saudara mempunyai kesempatan untuk menggairahkan mereka supaya menjangkau anggota keluarga, teman, atau rekan kerja yang belum selamat. Yang kedua, perlu dititik beratkan adalah kemurahan Allah yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada manusia untuk bertobat. Baik bagi orang Kristen maupun orang yang belum percaya. Tekankanlah perlunya memanfaatkan kesempatan yang diberi oleh Allah melalui Kristus. Yang luput dari kebinasaan hanyalah mereka yang masuk ke dalam bahtera. Sedangkan yang tidak masuk itu binasa. Entah oleh kematian atau oleh kedatangan Tuhan. Sekali kelak kita semua harus menghadapi kekekalan. Kita harus tetap waspada. Terima kasih. Haleluya. Saya persilakan kepada teman-teman. Kita lihat ini sekarang. Ya, puji Tuhan. Dan ini juga pembahasan yang sangat menarik ya, berhubungan dengan persamaan kelepasan atau keselamatan dihubungkan dengan Nuh, menuju kepada keselamatan dalam Yesus. Silakan. Ya. Silakan Bapak Ibu, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, didiskusikan, silakan. Ya, shalom. Kalau bisa ini bukan ini hanya meminta sebenarnya kepada Pak Pendeta kita yang luar biasa ini. Contohnya kan seperti yang tadi disampaikan Leo, bisa dalam satu tokoh itu beberapa tipologi Yesus ada dalam dirinya, gitu ya. Contohnya seperti si Musa, itu pelepas, pemimpin, kan gitu kan. Dari maksud yang saya pikir adalah Nuh ini paling banyak ya, yang merupakan tipologi Yesus. Ada beberapa ciri. Kalau dalam bukunya si siapa itu yang penulis Mansori itu yang punya Mansor Surga itu dia ada 15 panorama tipologi Alkitab itu. Jadi kita mengharapkan begitu ya, sampai 15 sekian disampaikan Pastor Tangerang ini gitu. Ya kan? Tangerang, Depok ini, Pak. Oh, Depok ya. Sebenarnya kan contohnya, aku mau tambah dulu ini Pak tulangnya. Ya kita bukan apa namanya. Ini kan kalau Pak Dusen bilang kita saling berbagi. Amin. Ya, contohnya ini, ya kan? Silakan Bere. Contoh ini kalau bukunya ini kan berkata seperti ini, bagus sekali. Makanya ya saya bersyukur masuk ya dalam mengambil mata kuliah ini melalui Pak dosen. Saya sudah beli bukunya semua Pak dosen. Amin. Sudah beli bukunya semua, ya kan? Jadi memang seperti yang dibilang Pak Osten, yang dibilang Pak dosen kan ada 4 aspek. Kalau contohnya seperti saya nantikan mengenai ranting dan apa, enggak ada di situ dapat 4 aspek. Ya kalau dia tipologi mungkin Anda dapat, ya kan gitu. Kalau dia lambang seperti ranting, ya enggak ada itu. Ya. Jadi maksud saya di sini kan contohnya seperti Nuh. Nama Nuh membayangkan dia akan datang. Ya kan itu. Kemudian yang kedua, Nuh sama-sama mendapat kasih karunia dengan Tuhan Yesus. Gitu ya kan, Pak? Kemudian yang ketiga, sama-sama dikatakan sebagai orang benar. Sama-sama dikatakan tidak bercela. Ya, mungkin sama-sama bergaul dengan Allah, bergaul karib. Artinya ya Pak Pastor lah yang bilang, contohnya penerapannya begini begitu. Tapi biasalah seperti makalah bulan lalu, ini seperti pemikiran dokter ibu tulang ini,
langsung dirangkum dia di atas gitu. Langsung dirangkum semua. Iya, dapat 15. Lagi ada waktu, jadi merenung aja udah. Ya kan? Boleh bertanya Pak? Mantap tulang, mantap. Oke lah. Mantap. Boleh bertanya Pak? Ya, silakan Pak Osten. Terima kasih Pak. Pak Daniel Purba, Ya Pak. ini yang dibahas ini kan Bahtera Nuh. Ya. Maka tentunya yang harus dilihat tipologinya apa dari Bahtera Nuh itu. Misalnya contohnya Bahtera Nuh itu pintunya cuma satu. Nggak ada yang lain. Ya. Apa maknanya itu? Saya Dan penerapannya buat kita apa? Terus juga tentang pintu yang di atap. Tidak ada pintu di kiri kanan samping gitu ya. Apa maknanya dari Bahtera itu? Jadi itu Pak yang saya ingin dapatkan itu apa yang dimaksud dari Bahtera Nuh ini, bukan soal Nuhnya. Ini Bahteranya yang harus digali apa ini. Terima kasih. Oke, saya lempar kepada rekan-rekan, bisa jawab nggak itu? Silakan. Ya, saya tambahkan sedikit saja. Memang yang dikatakan oleh Pak Osten itu memang benar. Yang dibahas itu tentang Bahtera Nuh. Apakah Bahtera itu ada simbol atau tipologi? Menurut saya dalam Kejadian 6 ayat 14 di situ kan dikatakan buatlah Bahtera berpetak-petak, artinya berpetak-petak di situ menurut pandangan saya di situ akan memisahkan antara yang binatang yang haram dan tidak haram, karena nanti dalam Kejadian 8 ayat 20 setelah air bah itu surut dikatakan lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala yang burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor lalu ia mempersembahkan bakaran di atas mezbah itu. Jadi menurut pandangan saya bahwa memang Bahtera itu dibuat berpetak-petak juga karena untuk memisahkan yang haram dan tidak haram. Mungkin juga kita harus belajar juga, mungkin kita cari tahu juga kenapa harus dibuat panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta atau tingginya 30 hasta. Kenapa harus dibuat seperti itu? Nah, penerapannya dalam kehidupan kita seperti apa? Jadi saya lihat memang ada yang kita bahas ini tentang Bahtera Nuh. Seperti yang Pak Austen bilang, kenapa harus pintunya menghadap ke atas? Pak Nah, itu Jusuf, kalau menurut saya Jusuf. bahwa kita semua saat Nuh membuka itu mungkin arahnya ke kita berharap kepada Tuhan. Kalau dari samping-samping kan nggak mungkin. Atau mungkin Pak Pri mau menambahkan lagi. Ya, maksud saya begini. Kalau dalam buku yang disarankan Pak dosen, itu karena kan buku panorama tipologi Alkitab. Mengenai Bahtera kan nggak terlalu banyak dibahas dalam tipologi itu kan, atau lambang itu gitu ya. Tapi kan yang dimaksud saya, perlu kita tanya Pak dosen sebenarnya, siapa tahu juga yang lupa atau gimana Pak dosen, apakah maksud Pak dosen Bahtera Nuh atau Nuh? Kalau di dalam buku tipologi panorama Alkitab itu, dia itu adalah dalam halaman nomor halaman 93, halaman 8 itu Nuh dan Yesus. Maksud saya, kita tanya dulu Pak dosen supaya lebih jelas kita bahas kemudian. Jadi terima kasih Pak. Siapa tahu kan, bisa juga kan. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum dilanjutkan diskusi, sedikit bisa. sebelum lanjutkan diskusi gini, kalau kita bicara tentang Bahtera Nuh, itu pasti berkaitan dengan beberapa hal yang lain, ya, yaitu bukan saja cara membuat dan atau ada ukuran-ukuran Bahtera, sebenarnya boleh saja, tapi bukan itu yang terutama penekanannya, ya. Ya, kalau ada lambang tadi tentang pintu boleh-boleh saja, tapi yang terutama adalah dihubungkan dengan orang-orang yang diselamatkan di dalamnya. Kalau ada Profesor Abraham masih mengapa harus 8 orang? Itu ada pembahasan khusus itu, ya. Ya, itu kan ada, ya. Jadi itu. Jadi, nah, kemudian hubungkan dengan air bah gitu. Ya, air bah. Nah, tentu juga tadi kalau Bahtera pasti kita ingat juga tentang Nuh. Ya, Nuh. Jadi 3 hal ini, yaitu pertama adalah Bahteranya, Nuhnya, air bahnya.
dan 8 orang yang diselamatkan. Nah, Nah, itu ya, supaya jangan berkepanjangan. ya, nah itu ya. Ya. Nah, Mantap Pak Dusin, terima kasih. ya silakan lanjut. Ya. Ya, bagus. Saya ini sedikit saja pernah belajar dari teman. Bahtera berbicara mengenai ukuran yang disampaikan Pak dosen tadi. Ya, itu berbicara mengenai bahwa Nuh harus membuat Bahtera itu sesuai dengan ukurannya Tuhan, bukan sesukanya dia. Di keselamatan juga, ya harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan, bukan sesukanya kita, gitu ya. Itu mengenai Bahtera, jadi mengenai ukuran itu yang pernah saya dapatkan dari teman-teman belajar, saya bagi di sini. Jadi ukuran berbicara mengenai bahwa Nuh harus membuat sesuai kehendak Tuhan. Keselamatan juga harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan, ya. Jadi demikian teman-teman, terima kasih, mantap. God bless you all. Silakan Pak Elia. Pak Elia ini belum dengar dari tadi beliau nih bicara. Biasanya paling banyak, apalagi kalau Pak Daniel Purba yang bicara. Ya, itu nggak pernah tenang gitu. Silakan. Ya Pak dosen, saya sih prinsipnya memang memahami tipologi ini nggak mudah Pak dosen, karena banyak penafsiran-penafsiran juga. Karena kita nggak bisa mandang dari satu penafsir ini atau teolog ini Pak dosen. Tapi prinsipnya ya kembali kepada apa yang kita ketahui bahwa memang ada maksud-maksud Tuhan dalam tipologi itu, dan memang itu saya rasa menunjuk kepada semuanya adalah kepada satu Tuhan kita Yesus Kristus Pak dosen, begitu. Tapi kalau melihat dari pemaparan dari yang teman-teman lihat ya memang tidak bisa dipastikan satu maksud tujuan Pak dosen menjelaskan. Nah, makanya di sinilah kita belajar supaya kita memahami seperti itu Pak dosen. Demikian Pak dosen. Terima kasih. Baik. Ya Pak, Silakan yang lain. bisa Pak Henry. ya, memang dari tadi juga kami mendengar semua uraian pembahasan. Ada yang membahas secara teologis, ada yang membahas memang sesuai dengan tafsiran, dan benar yang dibilang Bapak Elia tadi, bahwa kita tidak menemukan formula yang paten dalam hal ini. Tentunya berbeda-beda pandangan teologis ini, pandangan teologis tafsiran yang ini, kita berbeda-beda. Namun yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada standar yang bisa kita jadikan acuan untuk dapat menjelaskan secara detail, baik itu secara teologis maupun agar kita tidak salah tafsir, begitu Pak. Terima kasih. Ya Pak dosen, makanya saya juga terus terang Pak dosen, antara saya dengan majelis aja kadang-kadang suka berbeda pendapat dalam hal firman Tuhan Pak dosen. Dia di STT ini, saya di STT ini, saya bilang kata dosen saya ini, saya bilang gitu. Ya kata dosen saya juga ini, bilang gitu. Buku kata dialog ini bilang gitu. Kata Mark Henry begini, kata Maxwell begini. Ya udahlah, pokoknya kita kembali esensinya bahwa kita percaya Yesus Kristus Tuhan yang selamat ya. Daripada kita ribut akhirnya dia keluar dari gereja kita, nggak enak juga Pak dosen. Mantap, mantap. Haleluya. Suruh dia buka gereja jadi gembala lagi. Ya. Tadi pertanyaan dari Pak Henry itu, penjelasan atau pertanyaan tadi. Sebenarnya minggu lalu kan sudah kita bahas juga itu. Jadi standarisasi tipologi simbolis itu kita lebih melihat kepada makna teologisnya dan penerapannya, dan jangan sampai ada yang ditipologikan padahal itu tidak ada tipologi kan gitu ya. Itu jangan disimboliskan kalau padahal itu bukan simbolis gitu. Nah, Setuju, Pak dosen. Orang memahami simbolis itu justru keliru, salah kan gitu ya. Nah itu jadi yang maka perlu memperhatikan konteksnya. Ya, konteks dari pembahasan itu berhubungan dengan apa kan gitu. Nah, kalau kita lihat memudahkan sebenarnya ada nggak dikutip itu dalam perjanjian baru? Ya, oleh Yesus terutama. Ada nggak? Yesus mengutip tentang Musa nggak? Dikutip. Tentang Yunus dikutip nggak? Dikutip. Ya, tentang Nuh dikutip nggak? Dikutip. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Yesus adalah juga ya bukan saja pendukung tapi juga mengingatkan kembali ya tipologi atau simbolis atau gambaran ya atau figuratif ya dalam perjanjian lama menuju kepada pribadinya, menuju kepada Tuhan. Itu aja standarisasinya. Jadi jangan sampai kita semuanya misalnya
warna-warni semuanya disimbolkan, belum tentu. Tadi udah kita lihat merpati aja, kita ingat merpati selama ini kan kita tahu merpati itu seolah-olah kita tahu hanya lambang perdamaian, ya, lambang perdamaian. Padahal merpati dalam Alkitab sudah kita bahas. Ternyata apa? Ada juga lambang dari ketololan, kebodohan, ya kan gitu. Dan nanti makanya kita melihat konteksnya. Ya, maka konteks itulah yang membuat kita menjadi standar, ya standar, gitu ya. Memang harus hati-hati. Hati-hati sekali untuk menafsirkan simbolisme terutama di kitab Wahyu. Ada kitab Wahyu. Ya banyak penyesatan saat ini terjadi itu karena tidak memahami simbolisme itu dengan baik dan benar. Ya terutama di kitab-kitab tertentu ya yang belum digenapi ya, yang belum tergenapi. Oke, silakan. Ya kalau masih didiskusikan silakan. Masih ada hal penting. Ini sangat menarik ini. Yuk, silakan. Masih perlu ini diperpanjang, Pak Ranu. Ya, kita belum mendengar ini dari paling jauh ini dari Papua ini, Pak Pendri Papua. Ya, silakan. Bagaimana kabar di sana? Sehat-sehatkah? Pak Antono mengkhawatirkan Bapak di sana. Itu aman, Pak. Aman. Ya. Lagi asik menikmati untuk mendengar, Pak. Saya sepakat seperti yang dikatakan Pak Elia dan Pak Henry tadi bahwa ketika memahami sebuah simbolis ataupun memahami tipologi itu seperti Pak dosen katakan harus sesuai dengan konteks. Jadi setiap pribadi yang mencoba untuk menafsirkan, mencoba untuk menguraikan jelas memiliki perbedaan. Terima kasih, Pak. Oke. Baik. Ada lagi? Lanjut, Pak, lanjut. Pak, tadi belum membahas terutama tadi intinya adalah bahwa persamaan dari bahtera itu adalah pelepasan atau keselamatan. Ya, bahtera itu adalah gambaran dari pelepasan dan keselamatan yang menuju kepada Yesus Kristus. Dia adalah datang sebagai pelepas dan memberikan suatu keselamatan. Nah, itu bahtera. Lalu kita perhatikan ya zamannya Nuh dengan zaman sekarang berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan orang di sekitar Nuh, yaitu ya menolak ya bahtera dan tidak percaya dengan bahtera yang dibuat oleh Nuh. Malah itu menjadi suatu ledekan, bahkan penghinaan, olok-olokan bagi orang-orang di sekitarnya Nuh. Ya bahkan ketika pergi untuk membuat bahtera bersama dengan keluarga, ya dianggap sebagai orang bodoh, sebagai orang tolol. Kenapa kok di gunung sana dibangun bahtera? Bagaimana kamu caranya itu mengangkat ke laut sana? Nah ini kan padahal udah kasih tahu sebenarnya bukan hanya kepada Nuh, kepada seluruh yang orang-orang yang ada pada saat itu, manusia-manusia pada saat itu diberitahu, tapi tetap aja tidak percaya. Dan Nuh pun beritahu hal itu. Ya, Nuh pun beritahukan hal itu. Nah, kita lihat di sini, ya gambaran untuk sekarang ini apa? Ya, gambaran sekarang ini seperti itu. Yesus sudah menyatakan diri di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan sudah tahu, bahkan sudah dengar bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia sudah datang ke dunia, dia sudah mati di kayu salib, dia sudah bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali. Mereka sudah dengar, tapi masih diolok-olok seperti zamannya Nuh. Tidak percaya, malah menghina Yesus, ya kan, menghina orang-orang Kristen yang percaya, menghina Nuh ketika buat bahtera, menghina Yesus ketika mengatakan dirinya adalah Tuhan. Orang-orang Farisi ahli Taurat, ketika dia dikatakan bahwa dia sudah, inilah akulah Mesias, akulah Tuhan, ya dihina, ditolak. Dan sampai saat ini terjadi hal demikian zamannya Nuh dengan zaman sekarang masih terjadi. Nah, maka nanti akan diselamatkan siapa? Orang-orang yang masuk ke bahtera itu. Orang-orang yang masuk, yang percaya kepada Yesus Kristus. Pintunya yang satu, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada pintu lain. Ya, kalau masuk ke surga adalah pintunya siapa? Adalah akulah pintu, kata Yesus. Dialah pintu. Ya, nah ini yang kita bisa melihat dari penerapan. Ya, tadi udah dikasih tahu oleh Pak Daniel Purba. Nah, ini tugas kita, harus kita beritakan. Seperti Nuh beritakan. Kita sedang mempersiapkan bahtera. Kita sudah masuk di dalam bahtera itu.
Dan Haleluya. harus kita ajak banyak orang masuk ke Bahtera itu. Ajak Amin. lewat penginjilan. Kita harus ya, ajak. Nah, kalau mereka menolak atau menolak itu bukan urusan kita. Ya, bukan menolak kita. Pemberitaan Injil tidak pemaksaan. Percaya, terima sebagai juru selamat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita apa? Hanya memberitakan. Roh Kudus Amin. yang akan bekerja. Supaya Bahtera itu penuh. Ya, seperti Paulus katakan, tekadnya dia apa? Ini salah dimengerti juga. Lebih baik aku masuk neraka katanya. Ini orang kadang salah tafsirkan ya. Sini sebenarnya komitmennya Paulus untuk memberitakan Injil supaya bukan berarti dia ingin ke neraka, tidak gitu. Supaya surga dipenuhi dengan orang-orang percaya gitu. Nah itu ya. Jadi ini yang penting. Jadi penuhilah surga, ya, kosongkanlah neraka. Kalau istilah semangat penginjilan itu ya. Ya, semangat penginjilan. Ya, tentunya neraka tidak akan pernah kosong. Sudah banyak di sana. Ya, baik, itu yang menjadi penerapan dari Bahtera Nuh. Puji Tuhan ya. Ya, banyak hal yang lain. Air bah itu adalah kebinasaan. Ya, air bah itu adalah kebinasaan. Ya, sudah diperingatkan ya, akan binasa semuanya. Nah, akan binasa semuanya selain daripada yang masuk ke Bahtera itu. Dan sekarang ini juga ya. Nah, itu adalah air bahnya apa sekarang ini? Waktu zaman ini bukan air bah secara air fisik lagi. Ya, air bah itu adalah kebinasaan bagi orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Akan kebinasaan yang akan dia terima. Ya, itu saja yang menjadi teologis dan juga penerapannya bagi kita masa kini. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Silakan, siapa yang selanjutnya ini?